Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ima Sukunglati, NPM 1006063191118 dari Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengujian Aktivitas Antibakterik Ekstrak Kulit Buah Naga Merah terhadap Staphylococcus aureus. Penyakit infeksi merupakan masalah yang masih sering terjadi di dunia kesehatan. Penyakit infeksi disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau fungi. Penyebab penyakit infeksi salah satunya dapat disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan flora normal gram positif yang berada di dalam selaput lendir dan kulit. Bakteri ini bisa menyebabkan infeksi, terutama pada bagian kulit dan rongga hidung. Salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus adalah ISPA, merupakan penyakit saluran pernapasan bagian atas atau bawah yang biasanya menular serta dapat menyebabkan berbagai penyakit dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan. Sehingga pertumbuhan bakteri tersebut perlu dihambat dengan antibakteri, yang merupakan senyawa yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri dan dapat membunuh bakteri patogen. Kulit buah naga merah berhasil sebagai antioksidan, antibakteri, dan sumber pigmen alami. Kulit buah naga merah memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah sebagai antibakteri karena mengandung senyawa fenolik, flavonoid, polifenol, dan asam organik. Rumusan masalahnya adalah bagaimana potensi aktivitas antibakteri kulit buah naga merah terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan zona hambat yang dihasilkan, serta senyawa sekunder apa yang terkandung di dalam kulit buah naga merah. Tujuannya untuk mengetahui potensi aktivitas antibakteri kulit buah naga merah terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan zona hambat yang dihasilkan, dan mengetahui senyawa sekunder apa yang terkandung di dalam kulit buah naga merah. Manfaatnya, memberikan informasi kepada peneliti mengenai potensi aktivitas antibakteri kulit buah naga merah terhadap Staphylococcus aureus dan zona hambat yang dihasilkan, serta senyawa sekunder apa yang terkandung di dalam kulit buah naga merah. Adapun metodologi penelitian ini meliputi pengumpulan bahan kulit buah naga merah, kemudian determinasi pembuatan simplisia, kemudian dilakukan karakterisasi simplisia yang meliputi penapisan fitokimia, dan penetapan parameter standar. Kemudian simplisia diekstraksi dengan pelarut etanol 96% dan dihasilkan ekstrak cair, dan kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator sehingga didapatkan ekstrak kental, kemudian dilakukan pengujian antibakteri dan dilakukan pengamatan. Prosedur penelitian itu standarisasi dan penapisan fitokimia ada spesifik dan non-spesifik. Spesifik itu meliputi makroskopik, kadar sehari larut air, dan kadar sehari larut etanol. Kemudian ada non-spesifik, meliputi kadar air, kadar abu total, dan susut pengeringan. Kemudian ada penapisan fitokimia, meliputi alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol, quinol, monoterpen, atau sesquiterpen, terpenoid, dan steroid. Prosedur penelitian uji aktivitas antibakteri meliputi sterilisasi alat dan media pertumbuhan, dilakukan peremajaan bakteri, kemudian pembuatan suspensi, kemudian uji aktivitas antibakteri difusi agar dengan metode agar sumuran, dan dilakukan pengamatan. Adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama, determinasi dan penyiapan sampel. Determinasi merupakan proses dalam menentukan nama atau jenis tumbuhan secara spesifik. Tujuannya untuk mengetahui kebenaran tanaman yang diteliti serta menghindari kesalahan dalam pengumpulan bahan dan kemungkinan tercampurnya tanaman yang diteliti dengan tanaman lain. Kemudian dilakukan sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan penghalusan. Adapun parameter standarisasi simplisia yang parameter spesifik itu meliputi makroskopik, kadar sari larut air, dan kadar sari larut etanol. Hasil pemeriksaan makroskopik simplisia kulit buah naga merah berwarna merah muda, berbentuk serbuk dan tidak berbau, dan untuk hasil ekstrak kulit buah naga merah itu berwarna coklat kehitaman, kental, dan berbau khas. Dari penelitian ini diperoleh nilai kadar sari larut air sebesar 14,39% dan nilai kadar sari larut etanol sebesar 49,51%. Hasil ini menyatakan bahwa kandungan senyawa di dalam kulit buah naga merah lebih banyak terlarut dalam pelarut etanol dibandingkan dalam pelarut air. Dengan demikian, kandungan senyawa kulit buah naga merah cenderung lebih mudah tersari pada pelarut etanol dibandingkan pada pelarut air. Kemudian ada parameter non spesifik yang meliputi penetapan kadar air, susut pengeringan, dan kadar abu total. Hasil kadar air simplisia kulit buah naga merah sebesar 8,25%. Kadar air yang diperoleh telah memenuhi parameter standar, yaitu kurang dari 10%. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan mikroba karena air merupakan tempat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada hasil dari susut pengeringan sebesar 6,61% yang menunjukkan bahwa simplisia senyawa yang hilang pada saat proses pengeringan sebanyak 6,61%. Hasil penetapan kadar abu total kulit buah naga merah sebesar 7,20%. Berarti kadar abu yang dihasilkan memenuhi parameter standar yang telah ditetapkan, itu tidak lebih dari 10,5%. Kadar abu yang tinggi menunjukkan tingginya kandungan mineral dalam simplisia. Kemudian ada screening fitokimia. Terdapat adanya perbedaan kandungan senyawa yang terdeteksi antara simplisia dan ekstrak. Pada simplisia terdeteksi adanya senyawa alkaloid, flavonoid, quinol, dan monoterpen atau sesquiterpen. Sedangkan pada ekstrak terdiri adanya kandungan senyawa alkaloid, flavonoid, dan saponin. Adanya perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pemilihan pelarut, metode ekstraksi, dan metode uji screening fitokimia yang digunakan. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik dengan baik dan sempurna. Kemudian ada ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan adalah digesti, yang merupakan salah satu metode ekstraksi menggunakan temperatur panas pada suhu 40-50 derajat Celcius. Prinsip digesti yaitu dengan perlakuan pengadukan secara konstan pada proses ekstraksi. Hasil rendemen dari ekstrak kulit buah naga merah
sebesar 3,0018%. Dan obat yang dihasilkan menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan sedikit. Kemudian yang terakhir ada pengujian antibakteri. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa diameter zona hambat pada konsentrasi 12,5% dan konsentrasi 25% adalah 0 mm, tidak terjadi adanya hambatan. Dan diameter zona hambat pada konsentrasi 50% adalah 28,3 mm. Sedangkan pada kontrol positif sebesar 41,4 mm dan pada kontrol negatif pada 0 mm, tidak terjadi adanya hambatan. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas antibakteri ekstra kulit buah naga merah terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang lebih efektif dihasilkan pada konsentrasi 50%. Merujuk pada tabel di atas, diameter zona hambat yang dihasilkan pada konsentrasi 50% sebesar 28,3 mm menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah naga merah pada konsentrasi tersebut memiliki potensi antibakteri dengan kekuatan sangat kuat karena zona hambat lebih dari 20 mm. Hasil screening fitokimia menunjukkan adanya senyawa-senyawa seperti alkaloid, flavonoid, dan saponin. Ketiga senyawa tersebut diduga memiliki aktivitas antibakteri. Kesimpulannya, ekstrak kulit buah naga merah menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 50%. Diameter zona hambat yang dihasilkan sebesar 28,3 mm dan aktivitas antibakteri sangat kuat. Pada ekstrak kulit buah naga merah ini terdapat kandungan senyawa alkaloid dan flavonoid. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.